Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Ernestina Lufer. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang berjudul Revitalisasi Program Sekolah Ramah Anak untuk Menyongsong Era 5.0 dalam mewujudkan Indonesia Gemilang. Sekolah Ramah Anak merupakan program sekolah yang diterapkan untuk menjamin upaya terpenuhnya hak-hak anak dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, serta memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan studi pustaka. Dalam pengembangan pengetahuan penelitian dasar, di antaranya penelitian ini disajikan langsung dengan data atau teks, tidak dengan data dari lapangan. Penelitian ini dihadapkan pada sumber yang sudah ada dalam perpustakaan ataupun data bersifat siap digunakan, serta terdapat data-data sekunder yang dipergunakan untuk penelitian ini. Pada hasil dan pembahasan dalam proposal yang telah kami buat, pengertian sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Tujuan pendidikan ramah anak ialah mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, implementasi sekolah ramah anak untuk meminimalisir bullying pada anak. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam mentransfer ilmu. Dalam kegiatan belajar mengajar dengan konsep ramah anak, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari penjelasan program sekolah ramah anak dapat ditarik kesimpulan mengenai sekolah ramah anak tersendiri dalam membimbing formal dan kekhawatiran yang biasa timbul adalah sang anak tidak bisa menerima peduli dalam berbudaya oleh orang tua mereka, mampu menjamin dan terlibat dalam kasus bullying di sekolah seringkali pastinya sangat mengganggu ketika mereka sedang belajar. Hasil penelitian yang telah kami lakukan, ternyata masih banyak sekali kasus-kasus bullying terhadap peserta didik tingkat sekolah dasar. Maka, setelah kami melakukan penelitian melalui riset, maka kami dapat menyajikan sebuah data. Maka, dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan secara formal, non-formal maupun informal yang sudah aman, bersih, serta sehat, dan juga peduli dalam berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin dan memenuhi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nita Artavia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai pemakalah pendamping akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Aktualisasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa. Adanya pendidikan dapat melahirkan generasi yang memiliki wawasan yang luas. Selain itu, pendidikan dapat menghasilkan manusia handal dan bermartabat. Di Indonesia masih minim dengan adanya nilai karakter pada diri seseorang. Pendidikan memiliki fungsi bukan hanya sekedar mengembangkan kemampuan saja, akan tetapi juga sebagai pembangun watak dan adab suatu bangsa yang bermartabat. Karena pada dasarnya, bangsa yang bermartabat berciri memiliki akhlak mulia dan cerdas. Hal itu juga termasuk dalam kategori tujuan pendidikan nasional.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan analisis artikel yang berjudul Aktualisasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Bahasa Indonesia, terdapat dua pembahasan. Yang pertama adalah hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia masih sering melupakan pembentukan karakter pada siswa-siswinya. Karakter menjadi suatu nilai tersendiri atau kualitas bagi setiap individu. Bahasa merupakan identitas bangsa, maka dari itulah pendidikan karakter memiliki hubungan dengan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadi suatu ukuran bagaimana seseorang berperilaku dan menggambarkan karakter pada seseorang tersebut. Pembahasan yang kedua adalah nilai pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada nilai mendengarkan. Mendengarkan adalah proses seseorang yang dengan sengaja menangkap perkataan dari orang lain. Dengan kebiasaan mendengarkan dapat membentuk sikap menghargai pendapat orang lain. Yang kedua ada membaca. Membaca adalah proses menangkap pikiran dan perasaan penulis dengan perantara tulisan. Dalam kegiatan membaca melibatkan proses aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, metakognitif. Dengan adanya membaca, siswa akan memiliki sikap menghargai karya orang lain, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah menulis. Menulis adalah proses menuangkan pikiran dan perasaan melalui media tulisan. Nilai-nilai karakter dalam kegiatan menulis yaitu ada keberanian, kejujuran, bertanggung jawab, kreatif, dan rasional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bahasa memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter. Perlu adanya pembinaan. Upaya dalam mewujudkan pendidikan karakter melalui pendidikan dan pembelajaran. Bahasa merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pembelajaran yang terpadu dan sinergis. Materi yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah mendengarkan, membaca, mengarang, dan menulis. Secara umum terdapat nilai-nilai kejujuran, kreativitas, menghargai, kerja keras, sopan santun, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami tentang strategi internalisasi nilai karakter berkebinekaan global pada peserta didik sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, Sastia da Silva, dengan teman saya, Ika Nurul Faiza. Kami berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam menanamkan karakter berkebinekaan global siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya karakter peserta didik, terutama pada karakter Pancasila. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekerasan di sekolah dasar yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hak perlindungan anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan sekolah ramah anak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrian dan Trihentoyo pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah ramah anak dapat meningkatkan karakter dengan cara membiasakan hal positif seperti menerapkan keteladanan. Penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara menghimpun, menelaah, menganalisis dokumen dan sumber pustaka. Sumber pustaka ini berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian lain yang relevan dengan judul penelitian yang kami lakukan.
Hasil temuan dari penelitian ini yaitu muncul strategi yang digunakan untuk meningkatkan karakter berkebinekaan global peserta didik sekolah dasar, yaitu strategi 5M. M yang pertama yaitu menerima kehadiran semua peserta didik tanpa membedakan. M yang kedua, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema berkebinekaan global. M yang ketiga yaitu memberikan modeling melalui kisah inspiratif. M yang keempat, membiasakan sikap saling menghargai dan menghormati melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. M yang kelima yaitu melakukan pembelajaran dengan mengaitkan kearifan budaya lokal. Strategi yang pertama yaitu menerima kehadiran semua peserta didik tanpa membedakan. Guru memberi contoh kepada siswa dengan menunjukkan sikap menghormati pendapat setiap peserta didik dan tidak membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Guru harus terbuka kepada semua peserta didik, bersifat global dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian, membiasakan siswa untuk bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, budaya, ras, maupun prestasi di lingkungan masyarakat. Strategi yang kedua yaitu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema berkebinekaan global. Hasil yang diperoleh dari penerapan strategi yang kedua ini yaitu yang pertama, guru mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan intrakurikuler sekolah, yaitu melalui suatu mata pelajaran seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, PPKN, seni budaya, dan lain sebagainya, atau dalam kegiatan belajar mengajar yang lain. Yang kedua yaitu menentukan dan mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan saat kegiatan belajar mengajar, serta menentukan asesmen berbasis proyek untuk mata pelajaran yang diintegrasikan tersebut. Yang ketiga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan melalui kegiatan praktik dan menyelenggarakan suatu kegiatan dengan tema berkebinekaan global. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu memberikan modeling melalui kisah inspiratif. Hasil yang diperoleh yaitu guru menggunakan video atau film kisah inspiratif yang mengesankan bagi siswa. Pengalaman tersebut didapat dari sebuah gambar dan cerita yang ada di dalam film tersebut. Yang kedua yaitu, film kisah inspiratif harus sesuai dengan materi pelajaran dan berkaitan dengan nilai-nilai akhlak serta berkebinekaan global, sehingga siswa memiliki pikiran terbuka terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu menggunakan media berbasis teknologi seperti Alfredo ataupun yang lainnya. Teknologi ini berisikan materi tentang kebinekaan global yang didukung video di dalamnya. Strategi yang keempat yaitu membiasakan sikap saling menghargai dan menghormati melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler pramuka mengajarkan siswa untuk menanamkan jiwa korsa atau suatu konsep untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik mengenai kesatuan, kecintaan, kepedulian, dan sikap kepada suatu lembaga, anggota, atau kepada sesama. Kemudian yang kedua, siswa yang telah mengikuti kegiatan pramuka memiliki perubahan, yaitu menjadi seorang yang berjiwa pemimpin, menghargai sesama, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sehingga ekstrakurikuler pramuka ini dapat menumbuhkan atau meningkatkan karakter berkebinekaan global peserta didik sekolah dasar. Strategi 5M yang terakhir yaitu melakukan pembelajaran dengan mengaitkan kearifan budaya lokal. Hasil yang didapatkan yaitu guru menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, dan yang kedua yaitu dalam hal ini guru memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran melalui mata pelajaran maupun dalam perilaku untuk mengenalkan dan mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berbasis outing class. Dalam strategi kelima ini, guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar atau pengalaman yang dimiliki siswa terkait asal-usul daerah, ciri khas dari daerah tersebut, ataupun yang lainnya. Yang terpenting yaitu guru mengaitkannya dengan kearifan budaya lokal. Simpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, strategi 5M menjadi langkah solutif dalam penanaman karakter berkebinekaan global peserta didik sekolah dasar, karena strategi tersebut dapat dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran atau di luar pembelajaran, dan hanya membutuhkan kreativitas dan inovatif dalam menerapkannya. Penanaman karakter berkebinekaan global juga membutuhkan kerjasama antar lembaga, pendidik, dan peserta didik demi menghasilkan
generasi muda penerus bangsa yang aktif dan memiliki wawasan luas mengenai kebinekaan global. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin Puspitasari dan David pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengembangan literasi anak Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan membaca masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, menempati posisi ke-57 dari 65 negara. Wow, the biggest information buat kita bahwa ini tidak perlu lama-lama Indonesia mendapatkan gelar seperti ini, teman-teman semua. Karena apa? Karena literasi dan numerasi merupakan pondasi dasar kemampuan memecahkan masalah dalam hidup kita. Literasi dan numerasi tersebut berguna untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, agar anak mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Tentunya penanaman kebiasaan berliterasi dan bernumerasi ini harus ditanamkan sejak dini. Di awal pembelajaran tentunya seorang guru harus mampu menggunakan metode-metode yang tepat untuk membangkitkan dan ikut serta mengembangkan literasi sehingga semangat anak untuk berliterasi pun meningkat. Saya Liftihanis Ma'rufah dari Universitas Islam Sultan Agung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, salah satu pemakalah dalam program Sendiksa keempat. Universitas Islam Sultan Agung akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu mengenai metode membudayakan pengembangan berliterasi dan numerasi pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh kita semua. Nah, 6 literasi dasar tersebut yaitu yang pertama ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan terakhir ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, mengolah data, kemudian menganalisis data. Pendapat menurut Sugiono 2012. Kemudian menurut Mulung, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, kemudian ada perilaku, motivasi, dan tindakan. Secara holistik, dengan cara deskripsi adalah bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan, kemudian ada verifikasi. Menurut Miles, DKK 2019. Langsung saja kepada presentasi hasil penelitian. Nah, berikut ini ada 8 metode pengembangan literasi dan numerasi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengajar pada tingkatan jenjang pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada program Kalistung. Yang kedua ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ada Gerakan Literasi Pojok Baca, Literasi Pengembangan Kooperatif Bermedia. Yang kelima ada Discovery Learning, keenam ada Model Project Based Learning, ketujuh ada Pendekatan Humanistik, dan yang kedelapan ada Program Parenting. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada program Kalistung atau Baca Tulis Hitung. Seperti namanya, program ini ditujukan untuk kemampuan literasi dan numerasi membaca untuk jenjang anak usia dini. Program Kalistung adalah program dasar untuk mengembangkan literasi anak usia dini di setiap lembaga pendidikan. Dan yang kedua ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, atau lebih sering didengar GLS ya. Digencarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui gemar membaca, untuk meningkatkan minat baca pada tingkatan usia dini. Kemudian yang ketiga ada Gerakan Literasi Pojok Baca, yaitu dengan menghadirkan pojok-pojok baca di setiap kelas, di mana di sana ada beberapa buku, kemudian cerpen, ada juga pernak-pernik mengenai berbagai informasi yang tentunya disajikan untuk dapat menarik perhatian pada tingkatan anak usia dini. Nah, yang keempat ada pembelajaran kooperatif bermedia.
Pembelajaran kooperatif bermedia ini dilakukan dengan melibatkan semua anak dalam menyusun rangkaian gambar yang diurutkan berdasarkan urutan yang logis. Yang kelima ada discovery learning. Discovery learning adalah metode pembelajaran sains yang berbasis eksperimen. Metode ini mengarahkan anak untuk menemukan sendiri jawaban atau konsep tentang tema pembelajaran. Yang keenam yaitu ada model project-based learning, yaitu model ini dilakukan pada pengembangan literasi numerasi anak usia dini dengan cara mendorong anak didik untuk membangun pengetahuan dan konsep dari pengalamannya sendiri. Yang ketujuh ada pendekatan humanistik, yaitu pendekatan pembelajaran yang membuat seseorang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab atas kegiatan pembelajarannya baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ke-8 yang terakhir ada program parenting. Program parenting ini ditujukan untuk anak beserta orang tuanya untuk mengetahui bagaimana pola hubungan positif, harmonis, dan komunikatif antara orang tua dan anak. Begitulah 8 metode pengembangan literasi dan numerasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk membantu ikut serta mengembangkan literasi dan numerasi pada anak usia dini. Pengembangan literasi dan numerasi pada anak usia dini sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan ke depannya. Berbagai metode harus dapat diterapkan oleh seorang guru untuk ikut serta mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi pada anak usia dini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Animalia Turskia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya sebagai pemakalah Sendiksa 4 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Membangun Pendidikan Karakter Melalui Pembudayaan Literasi di Sekolah. Tanda kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari pendidikannya yang berkualitas. Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas yaitu melalui budaya literasi rakyatnya. Dewasa ini, arus globalisasi yang pesat tidak dapat terhindarkan lagi. Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan dan keterbaruan zaman. Adanya globalisasi menjadikan bangsa harus mawas diri terhadap karakter penerusnya. Karakter sebagai jati diri bangsa menjadi satu hal yang tak kalah penting dalam upaya penciptaan generasi emas mendatang. Dewasa ini, pendidikan karakter menjadi prioritas utama PR pemerintah dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Salah satu cara dalam mewujudkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah yaitu melalui pembudayaan literasi. Generasi penerus bangsa yang hidup di tengah maraknya globalisasi yang merongrong budaya bangsa penting ditindaklanjuti. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah dalam rangka penguatan pendidikan karakter terus digalakkan. Salah satunya di lingkungan sekolah yaitu melalui pembudayaan literasi. Budaya literasi sebagai penguatan karakter penting ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi emas 2045. Pembudayaan literasi menjadi salah satu pembekalan guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter, dan juga berdaya saing. Metodologi yang saya gunakan dalam artikel ini yaitu metodologi deskriptif kualitatif, di mana metode yang berfokus pada pengamatan serta pendeskripsian fenomena atau fakta penelitian secara mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih global. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka pada artikel ini saya berusaha menyajikan data-data, analisis, serta deskripsi beberapa kajian tentang pendidikan karakter melalui pembudayaan literasi di sekolah. Hasil analisis pada kajian ini yaitu dengan pendeskripsian berupa kata dan kalimat. Nah, maksud dari pembudayaan literasi yaitu upaya menggalakkan atau membiasakan gerakan literasi. Habits atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membudaya, yang pada akhirnya akan menjadi budaya. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang strategis dalam upaya penerapan budaya literasi. Beberapa upaya pembudayaan literasi yang dapat dilakukan di sekolah yaitu kegiatan mengunjungi perpustakaan, membuat dinding motivasi gemar baca tulis, selanjutnya membuat lembar literasi bagi setiap siswa,
dan kegiatan membaca buku sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran. Nah, dari beberapa pembudayaan literasi tersebut, maka karakter peserta didik yang akan tercipta yaitu berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan integritas atau tanggung jawab. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini saya berikan contoh yaitu mematuhi perintah positif guru berupa mengunjungi perpustakaan. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis dengan membuat dinding motivasi gemar membaca tulis. Dengan tulisan motivasi tersebut dapat pula dibuat oleh siswa sehingga akan menimbulkan kreativitas peserta didik. Dan adanya tulisan motivasi yang biasanya didesain sedemikian rupa itu akan membangkitkan motivasi baca siswa karena dinilai sangat menarik untuk dibaca. Nah, dengan membangun budaya literasi pada peserta didik itu dapat meningkatkan berpikir kritis siswa karena dengan budaya literasi mereka akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang timbul setelah kegiatan berliterat. Nah, dengan permasalahan yang ditemukan itu, secara otomatis akan menimbulkan berbagai analisis permasalahan serta problem solving atau pemecahan masalah sehingga membentuk karakter peserta didik yang kritis. Selanjutnya yaitu kreatif. Nah, kreatif di sini saya ambilkan contoh yaitu membuat lembar literasi berupa karya tulis bagi setiap siswa. Nah, dari kegiatan tersebut akan menciptakan peserta didik yang kreatif. Yang terakhir yaitu integritas atau tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan integritas penerus bangsa yaitu melalui pembudayaan literasi. Karena dengan budaya literasi, siswa belajar akan tanggung jawabnya sebagai siswa yang mana nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang berwawasan. Tingkat budaya literasi masyarakat mempunyai korelasi terhadap kualitas bangsa. Habits literasi seseorang akan sangat berpengaruh terhadap wawasan, keterampilan, dan perilaku seseorang. Nah, habits ini dapat dibina dan dikembangkan, teman-teman. Oleh karenanya, salah satu peningkatan mutu generasi penerus bangsa ditentukan oleh budaya literasi. Nah, pembudayaan literasi mempunyai maksud upaya menggalakkan atau membiasakan gerakan literasi. Dalam pelaksanaannya, budaya literasi cocok diterapkan di sekolah. Nah, literasi terkait kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam membacakan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan hal itu akan menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Dengan demikian, baik untuk meningkatkan mutu, terutama mutu generasi penerus bangsa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam acara Seniksa 4 kali ini. Dan saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian tersebut yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Titin Apriani dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan pertama anak yaitu diraih melalui keluarganya, dan pendidikan kedua yaitu di sekolahnya. Jadi fungsi berpendidikan yaitu menyiapkan kita untuk menghadapi kehidupan yang akan mendatang. Nah, di situasi pandemi yang hampir 3 tahun kebelakangan ini, yaitu pandemi corona atau COVID-19, tidak bisa menghalangi belajar dan mengajar yang sudah terjadi secara temurun-temurun. Salah satunya yaitu pendidikan karakter yang dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling. Guru BK haruslah menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi karena ia merupakan sosok yang bertanggung jawab penuh atas masalah yang dihadapi peserta didiknya agar tidak terganggu dan membantu mengoptimalkan potensi yang ada. Menurut Moniasi dalam Purwita 2021, walau guru BK bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas pendidikan karakter peserta didiknya, tapi partisipasinya sangat dibutuhkan. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metodologi kepustakaan, di mana studi yang digunakan itu studi literasi
atau artikel ilmiah yang disesuaikan dengan penelitian yang diteliti. Hasil juga dibagi menjadi dua, yaitu mengenai pemanfaatan media digital dalam layanan PK dan juga layanan PK apa saja itu sih. Yang pertama, pemanfaatan media digital dalam layanan bimbingan dan konseling. 1. Guru bimbingan dan konseling haruslah memberi program yang diimplementasikan ke dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling. Selain inovatif, juga harus kreatif yang dibutuhkan peserta didik di masa pandemi. Itu menurut Permatasari 2021. Contoh media yang digunakan seperti apa sih? Bisa seperti WhatsApp, Google Meet, Classroom, Instagram, Facebook, YouTube, website. Lalu cybercounseling apa sih itu? Cybercounseling merupakan konseling online atau si konseli dan si konselor tidak perlu bertatap muka langsung atau secara fisik, hanya bisa menggunakan media digital. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan yang ada di dalam penelitian kali ini yaitu layanan informasi, layanan individu, layanan penguasaan pemahaman konsep didik. Layanan informasi merupakan yang bersangkutan dengan pemahaman siswa yang dididiknya di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat agar terhindar dari permasalahan kerugian tertentu. Bimbingan belajar juga sangat dibutuhkan dalam masa pandemi kali ini. Yang selanjutnya, layanan individu bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan belajar di masa pandemi. Itu sangat penting ya. Selanjutnya, pemahaman konsep diri dan juga self management. Kenapa? Karena peserta didik dapat mengatur waktunya dari yang prioritas dan yang tidak prioritas agar keteraturan hidupnya di masa pandemi diakibatkan kebiasaan lama akan lebih terjaga, bukan hanya fisik tapi juga psikologisnya. Jadi kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu pandemi COVID-19 atau corona tidak menghalangi guru BK dalam layanan atau melayani peserta didiknya. Walau tidak seoptimal secara luring, tapi dengan digital bisa membantu dan layanan BK akan terus berjalan. Penguasaan teknologi juga sangat dibutuhkan bukan hanya untuk peserta didik, tapi sang konselor atau guru-guru juga harus bisa menguasainya. Penerapan layanan informasi untuk meningkatkan motivasi belajar ataupun menyelesaikan masalah supaya muncul kemandirian pada diri peserta didik itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Di sini saya sebagai penyaji. Yang kedua ada Bapak Aji Heru Muslim MPD sebagai anggota. Ada Bapak Didi Irawan MPD sebagai anggota. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Monopoli Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi. Kurikulum 2013 ini, siswa itu dapat mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya dan dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan kreatif. Namun pada kenyataannya, pembelajaran saat ini masih ada beberapa guru yang tergolong monoton karena guru hanya memberikan materi saja tanpa mengaitkan dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Akan berdampak minimnya pengetahuan mengenai itu sendiri untuk siswa. Menurut Permendikbud RI nomor 79 tahun 2014 pasal 2 ayat 2, penguatan lokal yang diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan spiritual yang ada di daerahnya. Tujuannya juga untuk melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan di daerahnya yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Kurang optimalnya pembelajaran berorientasi kearifan lokal disebabkan karena tidak mendukungnya sarana dan prasarana, kurangnya media yang tersedia untuk pembelajaran itu masih sangat terbatas. Jadi adanya kendala atau keterbatasan waktu juga maupun biaya yang dialami seorang guru itu dalam membuat sebuah media pembelajaran. Lalu yang ketiga ada
media pembelajaran tersebut yang terdapat di SD Negeri 2 Bliken, Kecamatan Kembangan, ada yang memunculkan nilai-nilai kearifan lokal atau etnopedagogi dalam proses pembelajarannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk yang akan meningkatkan keefektifan belajar dan layak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, langkah-langkah penelitian dan pengembangannya ini menggunakan model RD, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Menurut Robert Marit French. Hasil pengembangan papan media monopoli, etnopedagogik, yang kedua desain kartu kesempatan atau kartu soal, yang ketiga desain kartu, yang keempat ada desain pion wayang punakawan, yang kelima ada desain dan buku, dan yang keenam ada tanda kepemilikan peta. Pada papan media monopoli etnopedagogik ini terdapat 24 jumlah petak yang sudah termasuk petak start, petak parkir bebas. Nah, pada masing-masing petak tersebut itu terdapat gambar. Gambar tersebut menunjukkan potensi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi potensi apapun yang ada di Jawa Tengah itu dicantumkan dalam petak-petak poli. Terdapat adanya icon wayang atau logo Jawa Tengah. Itu media menonjolkan nilai kearifan lokal atau etnopedagogi. Dan kartu kesempatan atau kartu soal, nah, berfungsi untuk menguji pemahaman materi kepada peserta didik. Kartu dana umum atau kartu penjelasan, dapat adanya penjelasan materi dari masing-masing petak monopoli. Pion wayang punakawan atau orang-orangan yang memainkan media pembelajaran monopoli etnopedagogi ini. Dapat adanya dadu untuk memulai awal dari permainan monopoli tersebut. Tanda kepemilikan petak ini digunakan untuk memberi penanda bagi pemain yang sudah berhasil menjawab dari soal atau pertanyaan maupun menebak yang ada pada kartu soal dan kartu penjelasan tersebut. Pertama, memberikan persepsi atau pendahuluan mengenai materi yang akan dipelajari terlebih dahulu sebelum menggunakan media ini. Lalu yang kedua itu perkenalkan monopoli berbasis etnopedagogik atau sekilas memperagakan cara bermain media monopoli tersebut. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Lalu yang keempat itu sebelum bermain itu siswa diminta untuk memilih pion karakter wayang untuk main monopoli berbasis etnopedagogik. Lalu yang kelima, sebelum memulai permainan, siswa dalam satu kelompok itu diminta untuk melakukan home pimpa terlebih dahulu. Nah, bagi siswa yang menang terlebih dalam home pimpa, maka siswa tersebut boleh memainkan permainan tersebut yang pertama. Yang keenam, itu siswa sebagai pemain pertama diperbolehkan untuk langsung melempar matanya. Lalu yang ketujuh, setelah itu pemain langsung melangkahkan menggunakan pion yang bergambar tokoh punakawan yang melangkahkan ke petak-petak sesuai jumlah petak yang didapatkan pada saat melempar mata. Nah, terus yang ke-8, apabila siswa saat menjalankan pionnya kemudian berhenti di petak kartu dana umum, maka siswa wajib mengambil kartu dana yang berisikan tentang deskripsi penjelasan dari petak-petak monopoli dan menunjukkan pada petak manakah deskripsi dan penjelasan tersebut. Lalu yang ke-9, apabila siswa menjalankan pionnya kemudian berhenti di petak kesempatan, maka siswa tersebut itu hak mengambil kartu kesempatan yang berisi tentang soal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, lalu yang ke-10 itu apabila siswa saat menjalankan pionnya kemudian berhenti di parkir bebas parkir, maka siswa itu diperbolehkan untuk memilih petak mana yang ingin ditempati. Yang 11 itu bila siswa tidak bisa menjawab soal dari kartu kesempatan atau kartu soal,
itu tidak mendapatkan skor dalam permainan ini dan diberi hukuman untuk menyanyi lagu daerah. Namun apabila siswa bisa menjawab soal yang terdapat kartu soal atau kartu kesempatan ini, maka siswa itu mendapatkan skor dari permainan ini yang dituliskan oleh petugas penskoran dari siswa yang lainnya. Pemenang dapat ditentukan oleh banyaknya skor dan petak potensi yang dimiliki oleh setiap siswa yang memainkan permainan yang monopoli etnopedagogi. Melalui tahap validasi terdapat 3 ahli, yaitu ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi. Yang rata-rata dari ketiga validator tersebut setelah dihitung itu mendapatkan skor 12,9% atau setara 80%. Respon dari mendapatkan skor 87% dengan kriteria sangat baik, dan respon dari peserta didik mendapatkan skor 95% dengan kriteria sangat positif. Ada disimpulkan bahwa media pembelajaran monopoli berbasis etnopedagogi ini valid dan layak digunakan. Dari kesimpulan ini diterapkan dalam penelitian ini maksudkan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik itu dapat memahami dan semakin mencintai kearifan lokal yang ada di sekitar daerahnya. Inovasi media pembelajaran monopoli berbasis etnopedagogi yang dilaksanakan dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mengenalkan kearifan lokal yang ada di sekitar siswa. Kearifan lokal itu hasil diaplikasikan pada pembelajaran di sekolah dasar jika pelaksanaannya itu disajikan dengan kegiatan pembelajaran yang inovatif seperti menggunakan media pembelajaran monopoli berbasis etnopedagogi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Gita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Kurikulum Merdeka Belajar sebagai Pemulihan Pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Pendidikan nasional ini dituntut harus menyesuaikan dengan perkembangan revolusi 4.0. Sumber daya manusia di Indonesia ini perlu diingatkan lagi dengan tujuan agar kedepannya memiliki kualitas sumber daya manusia yang semakin maju. Dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini, diharapkan juga pendidikan Indonesia mengalami perubahan. Pendidikan yang bermutu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi sebuah keharusan karena pendidikan memainkan peran yang sangat fundamental di mana cita-cita bangsa dan negara dapat tercapai. Menurut Baroah 2020, dengan adanya arus globalisasi dan kemajuan informasi dan teknologi, pendidikan akan semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Maka, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang sebaik mungkin agar berbagai tantangan dan permasalahan dapat diatasi. Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan juga terus diupayakan pemerintah dalam mengikuti proses perubahan zaman. Sistem pendidikan yang telah dibangun dari dulu hingga saat ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemetaan dan peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil pembangunan PBB UNDP pada tahun 2000, kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara. Dengan adanya problematika seperti itu, upaya untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya harus dijalankan. Salah satunya dengan pembaharuan kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sangat penting dalam pendidikan. Dengan adanya kurikulum tersebut, dapat menjadi salah satu jalan atau acuan untuk mengatur dan mengarahkan
agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang akan direncanakan. Di era globalisasi 4.0 yang berkembang saat ini, Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim membuat kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar dibentuk diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM serta upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional yang siap akan tantangan zaman. Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini sebagai upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi akibat adanya pandemi. Pandemi COVID-19 yang terjadi mempengaruhi adanya krisis belajar yang ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik dan rendahnya juga kualitas belajar peserta didik. Kurikulum sangat berpengaruh terhadap jalannya pendidikan yang diterapkan. Apabila suatu kurikulum dirancang dengan baik dan ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, akan mendorong dan memudahkan guru untuk mengajar dan peserta didik akan lebih mudah menjalaninya, serta kualitas guru maupun peserta didik akan mengalami peningkatan. Tujuan dari kurikulum Merdeka selain untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi, juga agar pendidikan di Indonesia bisa seperti negara yang maju, yang mana peserta didik memiliki kebebasan memilih sesuai apa yang diminatinya. Dengan adanya hal tersebut, tujuan dari adanya artikel ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan sebagai upaya pemulihan pembelajaran di Indonesia saat ini, serta menjelaskan bagaimana konsep kurikulum Merdeka Belajar dan implementasinya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau informasi serta data-data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Nah, dengan adanya artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet yang berhubungan dengan analisis sistem. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran data online atau internet searching. Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi atau mesin pencari di internet, di mana segala informasi dari berbagai era tersedia. Mencari data bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, survei, ataupun downloading. Dengan teknik tersebut dapat memunculkan beberapa informasi dari beberapa sumber mengenai kurikulum Merdeka dan mengetahui juga keunggulan dan kelemahan dalam kurikulum tersebut. Untuk alur teknik pengumpulan informasi atau datanya, peneliti melakukan penelusuran online dari berbagai sumber di internet, kemudian memahami informasi apa saja yang didapat, selanjutnya dituangkan dalam artikel dan dilengkapi dengan pandangan-pandangan dari peneliti dan tokoh lain mengenai sesuatu yang dibahas. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, guru diharapkan mampu menjadi penggerak yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi siswanya. Karena setiap siswa memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Di mana dalam kurikulum Merdeka ini, guru memilih dan menentukan format, materi esensial, cara, dan penggalan yang ingin disampaikan kepada siswanya. Guru maupun siswa juga memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar mandiri dan kreatif. Sehingga proses pembelajaran akan berjalan lebih fleksibel dan menyenangkan. Guru dituntut untuk dapat mendidik siswanya sesuai potensi yang dimiliki mereka. Dengan kata lain, guru tidak akan membebani siswanya atau siswa merasa tertekan dalam proses pembelajaran. Konsep kurikulum Merdeka yang ditetapkan pada saat ini adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensi, sehingga waktu untuk pembelajaran dalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, serta fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran berdasarkan kemampuan para peserta didik. Nah, membahas mengenai kurikulum Merdeka
yang salah satu konsepnya bertujuan mengembangkan skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemendikbud berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila sendiri adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Karakteristik terwujud melalui penumbuh kembangan nilai-nilai budaya di Indonesia dan Pancasila yang merupakan fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Setiap adanya penerapan kurikulum pastinya ada keunggulan dan kelemahan dalam kurikulum tersebut. Tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka juga terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan yang dialami. Keunggulan dari kurikulum Merdeka antara lain memiliki keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan tahap capai dan pengembangan peserta didik, bersifat relevan dan interaktif. Artinya, pembelajaran dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dan juga dapat mengeksplorasi isu-isu aktual, dan materi yang diberikan menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi esensial. Untuk kelemahan dalam kurikulum Merdeka yaitu sistem pengajaran yang belum terencana dengan baik, di mana belum membahas mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dinilai kurang matang dan kurang persiapan karena perlunya pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam supaya lebih efektif dan tepat. Yang terakhir adalah SDM dan sistem yang belum terstruktur karena baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu sehingga masih butuh waktu untuk bersosialisasi. Nah, dengan adanya hal tersebut, Nadiem Makarim menegaskan bahwa kunci keberhasilan sebuah perubahan kurikulum adalah karena kalau kepala sekolah dan gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Penerapan kurikulum mereka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan. Selain itu, dukungan dari orang tua juga merupakan salah satu kunci keberhasilan kurikulum. Secara konkret, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi siswa. Nah, dari artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka merupakan salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum sebagai acuan untuk mengatur agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Khususnya dalam kurikulum Merdeka Belajar yang sudah ditetapkan yang mana sebagai salah satu upaya dalam memulihkan adanya krisis belajar akibat adanya pandemi COVID-19. Adanya perubahan kurikulum merupakan perubahan yang sistematik yang dapat memperbaiki pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini memang disusun oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Akan tetapi, satuan pendidikan dan gurulah yang bertugas mengoperasionalisasikan dan mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun pemerintah pusat. Selain itu, melihat adanya beberapa kelemahan dalam kurikulum Merdeka, maka perlu dilakukan sosialisasi dan penyesuaian terlebih dahulu sebelum kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Nah, itu merupakan hasil dari artikel mulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, kemudian kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibni Masud Ghaffar Ramadan dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya susun dengan judul Implementasi Profil Pelajar Pancasila di kalangan generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Pada era globalisasi seperti ini, setiap orang mampu untuk menjangkau dan saling terhubung antara satu dengan yang lain dalam semua aspek kehidupan. Adanya globalisasi pasti akan memberikan dampak bagi semua negara termasuk Indonesia. Dampak tersebut meliputi dampak positif dan negatif.
Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh globalisasi, sehingga diperlukan fondasi yang kuat untuk membentengi diri melalui implementasi profil belajar Pancasila. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penulisan studi literatur atau kajian pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam dua tabel. Tabel pertama yaitu beberapa jurnal yang diambil, yang dikaji, dan dianalisis. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu dari jurnal-jurnal tersebut, kemudian terdapat temuan hasil penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya ada diskusi hasil penelitian. Pada hasil penelitian yang telah disajikan pada tabel 1 dan tabel 2, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait kondisi generasi muda yang mudah terpengaruh dampak negatif adanya globalisasi. Terdapat pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan dan Winarno. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses di mana setiap individu mampu berkomunikasi dan menjangkau suatu dengan yang lain di seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Yang pertama dampak positif, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Sedangkan dampak negatif, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpengaruh dampak negatif dari globalisasi. Generasi muda di era sekarang cenderung lebih tertarik dengan kebudayaan barat yang membuat mereka menjadi manusia yang individualis, hedonisme, konsumtif, dan kurangnya rasa nasionalisme. Program profil pelajar Pancasila dapat menjadi opsi dalam memperkuat fondasi generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Program ini merupakan salah satu program pemerintah melalui Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 ciri utama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada poin ini sangat penting untuk diterapkan, karena nilai religius akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya, berkebinekaan global. Generasi muda harus bisa menghargai berbagai perbedaan yang ada dan harus mampu untuk mempersatukan bangsa Indonesia sehingga bangsa ini akan menjadi kuat dan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Yang ketiga, ada gotong royong. Generasi muda harus tetap menjaga dan melestarikan gotong royong, karena dengan adanya kegiatan ini akan menumbuhkan rasa empati, kebersamaan, dan kerjasama antar masyarakat. Yang keempat ada mandiri. Generasi muda harus mampu untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang ia ingin lakukan, baik proses maupun hasilnya. Selanjutnya ada bernalar kritis. Generasi muda harus mampu untuk menganalisis dan mengolah informasi sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan dari informasi yang diterima. Yang terakhir ada kreatif. Generasi muda harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk menciptakan suatu hal-hal yang baru, berupa gagasan atau karya yang cenderung berbeda dengan karya-karya yang sudah ada. Generasi muda yang merupakan penerus bangsa nantinya harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Dengan fondasi yang kuat, generasi muda akan memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupannya sehingga masa depan bangsa Indonesia akan maju. Dalam pengimplementasian program profil pelajar Pancasila juga harus didukung oleh semua pihak sehingga program ini akan berjalan dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Globalisasi adalah proses di mana setiap individu mampu berkomunikasi dan menjangkau satu dengan yang lain di seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpengaruh dampak negatif globalisasi. Generasi muda di era sekarang yang cenderung lebih tertarik dengan kebudayaan barat, sehingga perlu adanya program implementasi pelajar Pancasila untuk memperkuat fondasi generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Profil pelajar Pancasila memiliki 6
ciri utama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Dengan adanya implementasi profil pelajar Pancasila, generasi muda akan memiliki fondasi dan pedoman yang kuat dalam menjalankan kehidupan. Berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam menjalankan program ini pasti dapat diatasi apabila semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat bisa saling mendukung dan bekerja sama dengan baik dalam menyukseskan program ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.